Baik, kita lihat ya salah satu contoh fragmen ketika Sokrates ngobrol dengan temannya. Misalnya, ini misal. Misalnya satu ketika Sokrates tanya, apakah bohong itu sesuatu yang pasti buruk? Tentu saja. Tuhan pun memperingatkan kita bahwa bohong itu buruk. Apakah semua bohong itu buruk? Ya jawaban temannya, ya tentu saja. Baik. Nah, ini yang fakta tadi. Bayangkan seandainya ada seorang ayah di hadapan anaknya yang sakit. Yang anak ini menolak minum obat. Akhirnya ayah tersebut menaruh obat di tempat anaknya biasanya minum. Terus waktu anaknya tanya, Pak ini isinya apa kok warnanya beda? Terus bapaknya bilang, ayahnya tadi bilang, oh ya ini minuman seperti yang kamu minum biasanya, ndak kecampur apa-apa, ya mungkin warnanya saja agak beda. Ini kan bohong. Nah pertanyaannya Sokrates, kalau semua bohong itu pasti buruk, apa yang dilakukan ayah ini pasti buruk? Itu kan dia sedang bohong. Wah nanti kalau tujuannya, ya itu ndak bohong, itu kan tujuannya baik. Berarti teorinya sekarang ganti. Bohong itu buruk kecuali tujuannya baik. Kalau temannya jawab, iya, kamu cari contoh. Ada orang bohong yang tujuannya baik, padahal itu bohong. Suami pulang ke rumah, terus, kamu selingkuh ya? Padahal selingkuh. Terus dia bilang, enggak, kata siapa saya selingkuh. Tujuannya apa kok dia bohong? Biar keluarganya terjaga. Jadi biar tidak ada rame-rame, tidak ada kasus menghancurkan keluarga, nanti nama baik keluarga besar juga jatuh. Saya tak bohong sajalah. Apa memang begitu? Bahwa bohong itu buruk kecuali tujuannya baik? Ataukah tujuan yang baik ini perlu diklasifikasi lagi? Atau seperti apa? Nah, di sini kamu mulai puyeng sekarang kan mendefinisikan apa itu bohong. Jadi ini gayanya Sokrates. Oke, nanti bisa kamu praktekkan kalau ingin membuat stres orang itu kamu. Tapi ini perlu kecanggihanmu punya banyak fakta data yang luas. Makanya saya bilang tadi ya kamu harus wawasanmu luas untuk bisa melakukan ini. Tapi dengan cara ini pelan-pelan kamu ketemu definisi yang utuhnya, kebenarannya yang sifatnya universal. Itu yang dicari oleh Sokrates. Kalau ini konkret, saya potong dari dialognya dengan Euthyphro. Ini saya potong tentang kesucian. Ini kan menarik. Kita itu kan tiap hari juga sering ngomong kata-kata suci. Suci itu apa sih? Gitu. Kalau kamu tak tanya itu mesti ya bingung. Misalnya Al-Quran itu sering kita sebut kitab suci. Yang suci dari Al-Quran itu apanya? Itu kamu harus bahas. Sama ndak kata-kata kitab suci dengan di depannya kamar mandi sana ada tulisan batas suci. Nanti ada mahasiswi bilang aku masih suci. Ayo, definisimu tentang suci itu apa? Sama ndak dengan sakral misalnya? Atau itu hanya beda kata saja atau apa? Ya makanya dia tanya begini. Ini setelah tanya definisi dia bilang, kan Sokrates minta contohnya suci apa? Kata Sokrates sekarang begini, saya tidak memintamu untuk memberi contoh kesucian itu apa. Tetapi coba identifikasi sesuatu itu disebut suci kalau bagaimana? Kan ada yang kamu sucikan, ada yang tidak kamu anggap suci. Yang kamu anggap suci itu cirinya apa? Yang tidak suci itu cirinya apa? Selain tadi macam-macam jenis suci tadi. Pasti ada karakteristik yang dimiliki oleh semua benda suci sehingga dia disebut suci. Dan karakteristik yang membuat benda itu tidak suci atau najis. Nah, coba beritahu saya cirinya apa. Sampai di sini kita bisa lama diskusinya. Terus sahabatnya jawab, yo intinya beginilah, sesuatu itu suci ketika dicintai, diinginkan oleh dewa-dewa. Dan
Sesuatu yang dibenci oleh dewa-dewa itu najis. Kata Utipro, saya kira begitu. Wah, bagus sekali pendapatmu Utipro. Ini muji sebenarnya, itu bagian menggaris. Padahal itu sebenarnya mau menjatuhkan. Jadi dipuji dulu, ditinggikan dulu. Wah, sekarang kau memberikan jawaban yang aku inginkan. Ayo sekarang kita uji ya. Benda yang dicintai oleh dewa-dewa adalah suci, dan benda yang dibenci oleh dewa-dewa adalah najis. Dan suci itu kebalikannya najis. Kebalikannya tidak suci. Begitu kan maksudmu? Iya. Nah, padahal sebelumnya, ini di pendapat sebelumnya, Etipro bilang ada beberapa hal yang dibenci oleh dewa ini tapi disukai oleh dewa itu. Jadi mungkin kalau dewa laut itu sukanya ini, tapi ini yang disukai oleh dewa laut itu dibenci oleh dewa petir. Nah, itu penjelasan Utipro sebelumnya. Nah, di sini terus kelihatan jadi inkonsisten. Lah bagaimana kalau ini suci menurut dewa A tapi tidak suci menurut dewa B? Benar suci enggak? Suci itu ada di barangnya atau di pikiranmu? Itu gayanya Sokrates sudah. Kamu kalau ingin cepat pinter, coba pakai gaya ini diskusinya. Jadi diskusi yang berpikir. Ada bahan oke, tapi bahan itu referensi, bukan untuk dikutip saja. Karena kadang mahasiswa itu kalau diskusi merasa sudah tuntas kalau sudah ngutip pikirannya orang-orang besar. Sejauh yang saya tahu, Sokrates itu bilang begini. Itu nanti terus kamu, temanmu tidak berani bantah sudah ada kutipannya Sokrates, saya tidak berani. Itu strategi yang pernah dulu saya pakai zaman saya mahasiswa. Itu ada lomba debat P4 yang antar mahasiswa baru. Wah, waktu debat itu yang lain pakai argumen canggih-canggih, saya ngutip tapi ngawur. Ini saya baca menurut pendapatnya Gus Dur di tulisannya. Padahal Gus Dur tidak nulis itu sih. Tapi teman-teman yang lain mendengar referensi dari Gus Dur, dari Nurholis Majid, ngeri sudah. Wah, ini mesti kelas tinggi ini. Saya nyerah ini mesti. Jadi kamu lebih terpesona oleh rujukan-rujukan, kutipan-kutipan, bukan kemampuan analisisnya. Nah, ayo latihan jadi kayak Sokrates ini. Latihan mengelola data, mengelola ide untuk membantu kita sampai pada kebenaran. Ini gayanya Sokrates.